Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ibu-ibu. Pagi hari ini materi yang akan saya paparkan adalah tentang perencanaan pembelajaran. Yang mana tadi sudah di awal sudah dapat materinya tentang kurikulum. Tapi di sini nantinya saya membahas tentang modul ajar. Kita mau kenalan dulu. Ini biodata biodata singkat saya. Nama saya Sumani Joy Sangaji. Saya lahir di Sanana 3 November 94. Tempat tugas saya di KB Al-Fatihah di Waihama, Jembatan Dorong Bawah situ. Nah, kemudian ada FB sama IG saya, nanti bisa tanya-tanya, bisa komunikasi, bisa saling berteman ya. Di situ bisa sama nomor HP saya, ini sama nomor WA. Jadi nantinya kita harus tahu dulu topik materi apa saja yang nanti akan kita belajar. Yang pertama itu adalah pengertian modul ajar, kemudian alur penulisan modul ajar, kemudian komponen modul ajar, dan contoh modul ajar. Tujuannya adalah peserta mampu memahami prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengembangkan modul ajar sesuai dengan tingkatan capaian siswa. Yang ketiga adalah nanti saya harap peserta mampu menerapkan di sekolahnya masing-masing setelah belajar dari sini. Perkenalannya selesai. Kita masuk ke ice breaking. Saya akan bagi kertas post-it. Tolong semuanya ikuti instruksi di depan. Tolong tunjukkan semuanya. Saya boleh lihat? Lihat. Tadi instruksi saya karena kurang jelas, sebenarnya saya meminta untuk membuat rumah. Tapi lihat, kalau instruksi tidak jelas, maka rancu. Begitupun dengan nantinya modul ajar yang disusun, perencanaan pembelajaran yang disusun oleh sekolah. Ketika tidak sesuai, nanti maka siswa itu tidak akan menerapkan apa yang kita terangkan. Untuk itu kita butuh modul ajar itu dapat memahami dan sekolah dapat mencapai tujuan. Sebelum kita mulai ke materinya, kita curah pendapat aja, langsung aja angkat tangan. Apakah ibu-ibu sudah pernah menyusun perencanaan pembelajaran seperti itu, Ibu? Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ibunya. Terima kasih. Apa itu sih perencanaan pembelajaran? Ya kan? Perencanaan pembelajaran yang berarti rencana yang akan kita buat untuk nantinya pembelajaran ke depannya dari sekolah. Kemudian ada di mana yang namanya perencanaan pembelajaran itu ada yang namanya perangkat pembelajaran. Di dalam perangkat pembelajaran itu apa saja? Ada dokumen-dokumen perangkat pembelajaran yang mana ada prota, program tahunan, prosem, program semester, kemudian ada modul ajar yang mana sekarang kurikulum merdeka sudah bilang modul ajar, kalau dulunya bilang RPP. Udah ada RPP, ada KOSP, kemudian ada SOP. Apa sih modul ajar itu? Modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar yang dirancang setidaknya memenuhi komponen minimum dan sistematis untuk memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, modul ajar adalah implementasi dari alur pembelajaran. Tadi kan sudah bahas kan? Nah, modul ajar itu dia implementasi dari alur pembelajaran, yang mana alur pembelajaran ini adalah dari capaian pembelajaran. Ada alur penulisan pembelajaran. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu, ketika kita mau menyusun modul ajar, maka yang pertama kita harus punya kurikulum operasional yang kita sebutkan dengan KOSP. Kurikulum operasional itu sendiri itu ada apa saja di dalamnya? Visi misi sekolah, ya kan? Kemudian dari situ turun. Kita bikin tujuan, kemudian alur tujuan pembelajaran. Dari sini kembangkan dia menjadi modul ajar. Prinsip penyusunan modul ajar. Harus punya prinsip dasar yang mana karakteristik yang tadi sudah saya jelaskan. Di sekolah itu harus punya karakteristik. Kita harus lihat dengan fase, di mana kalau kita menyusun modul ajar harus tahu dulu fasenya apa ini. Fase fondasi kah? Fase dasar kah?
Komponen modul ajar. Nah, ini dia komponen modul ajar yang nanti ada di dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama adalah ada informasi umum. Ada informasi umum yang dimana kita harus menyertakan identitas, kemudian ada kompetensi awal, profil Pancasilanya. Profil Pancasilanya itu yang kayak beriman, bertakwa, tadi di mana ya alur tujuan pembelajaran tadi yang kemudian dikembangkan ya. Ada komponen inti di mana ada tujuan pembelajaran. Ini yang nanti di intinya itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pernyataan pemantik, kemudian ada lampiran di bagian terakhir yang mana Bapak Ibu akan sertakan anak-anak mungkin dokumentasi penyusunannya. Cara penyusunannya kita menganalisis kondisi dan kebutuhan guru dan siswa berdasarkan latar belakang tadi. Nah, ini contohnya. Informasi umumnya di awal itu adalah nama, asal sekolah, alokasi. Nah, ini adalah rencana pembelajaran, ini bagian dari inti. Bagian dari inti di mana ada tujuan kegiatan, kemudian alat dan bahan yang dipakai, adakah pertanyaan, ada pertanyaan refleksi, apa yang bunda-bunda semua pelajari dari materi ini, boleh langsung aja, angkat tangan saja. Terima kasih bunda-bunda semuanya sudah mau mempelajari materi hari ini. Semoga tadi seperti tujuan awal adalah harapan saya semoga nanti bunda-bunda semua dapat menerapkan di sekolahnya masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada materi hari ini. Mungkin salah dan kurangnya saya ucapkan maaf. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat dulu.